kita semua mempunyai jiwa nasionalisme. Nah, kita semua menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, melindungi tanah airku Indonesia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Nah, tahu tidak cerita fiksi itu apa? Siapa yang tahu cerita fiksi itu apa? Saya, Bu. Iya, Nita, cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi adalah cerita berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Ya, cerita fiksi itu adalah cerita yang berisi kisahan atau cerita yang berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang.
Drama. 5. Fiksi. Keenam ada fantasi. Yang ketujuh misteri. 8 horor. Yang ini adalah jenis-jenis dari cerita fiksi. Nah, sekarang Ibu mempunyai cerita fiksi. Yaitu tentang asal-usul Gunung Arjuna. Nah, sebelum Ibu lanjut ke cerita fiksi tersebut, sekarang Ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok, yaitu Reza, Ida sampai Ida kelompok 1, Intan sampai Ella kelompok 2, Kita sampai Eli kelompok 3, dan yang di belakang kelompok 4. Saya kan kelompok Bu. Ya, kelompok 4. Baik, kelompok tadi yaitu kelompok untuk mengidentifikasi dari cerita asal-usul Gunung Arjuna. Nah, nanti kalian silakan mengidentifikasi dari cerita fiksi ini, mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi ini. Nah, sekarang Ibu tanya dulu nih, apakah kalian itu tahu tokoh itu apa? Ya, tokoh itu yaitu adalah pemegang peran atau tokoh utama dalam cerita fiksi. Nah, sekarang kelompok 1. Reza, silakan baca. Yang bagian 1. Alkisah pada zaman dahulu kala ada seorang pendekar sakti yang bernama Arjuna sedang bertapa di puncak sebuah gunung Arjuna, bertapa dengan sangat sungguh-sungguh hingga kemudian dihidupkan oleh sebuah suara yang sangat kencang. Pada suatu hari Arjuna mendaki sebuah gunung dan bertapa di puncaknya. Kesungguhan Arjuna saat bertapa membuat puncak gunung tersebut semakin bertambah tinggi dan mendekati kayangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Akibatnya Batara Guru pun merasakan kayangan seperti gempa dan berkata, Batara Narada, pertapaan Arjuna membuat kayangan menjadi gempa. Turunlah dan suruh Arjuna untuk berhenti bertapa. Narada pun segera mencari Arjuna dan mencoba untuk menghentikannya karena Arjuna serius dalam pertapaannya dan keras kepala menghiraukan perkataan Batara Narada. Akhirnya Batara Narada mengirim beberapa jenis setan untuk menghentikan Arjuna. Nah, selanjutnya coba kelompok 3 bacakan. Tetapi setan-setan yang berwajah begitu gagal melaksanakan tugasnya. Batara Narada pun gagal menjalankan tugas tersebut. Batara pun tidak menyerah dengan kegagalan ini dan mencoba untuk merencanakan suatu hal yang lain untuk menghentikan Arjuna. Batara Narada pun mulai mencari bantuan kepada pengasuh Arjuna, yaitu Batara Semar. Batara pun langsung menemui Batara Semar dan meminta bantuan untuk menghentikan Arjuna. Batara Semar pun segera pergi bersama Togok untuk menghentikan pertapaan Arjuna. Setelah sampai di sana, mereka terkejut dengan gunung yang sangat tinggi di depannya. Di puncak gunung itulah Arjuna sedang bertapa. Batara Semar dan
kemudian bersemedi di kaki gunung. Nah, selanjutnya kelompok 4 silakan membaca. Tidak lama kemudian tubuh merek membesar. Tubuh mereka membesar hingga menyamai gunung tersebut. Ternyata mereka berdua memotong gunung itu serta melemparkan ke arah utara. Arjuna pun tersadar dari pertapaannya dan Batara Samar dan Batara Togok mulai menghampirinya dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu Batara Semar pun berkata kepada Arjuna, "Kesakitan, macam apa lagi yang kamu cari? Seluruh kesakitan sudah kamu miliki, gunakanlah kesakitan yang kamu miliki untuk membantu sesama. Karena orang yang semakin sakti adalah orang yang bisa menjadi orang yang rendah hati dan bisa menghormati orang lain." Nah, sekarang kelompok 4 silakan membaca. Jul. Kau belum ya? Terima kasih. Rama sama telah mengingatkan Ananda agar perhatian dengan kesakitan yang Ananda miliki. Jawab Arjuna. Batara Semar yang dibantu oleh Batara Togok akhirnya bisa menghentikan pertapaan Arjuna. Kayangan pun tidak lagi berguncang. Semar dan Batara Togok itu sekarang dikenal dengan nama Arjuna. Gunung Arjuna saat ini berada di perbatasan antara Malang dan Pasuruan. Dari sebelah selatan masuk ke wilayah Malang dan dari sebelah utara masuk ke wilayah Pasuruan. Nah, kalian sudah selesai kan membacanya? Nah, ini adalah contoh gambar dari Gunung Arjuna. Nah, tadi anak ibu sudah membaca cerita tentang asal-usul Gunung Arjuna. Nah, ada beberapa tokoh yang terdapat pada kisah asal-usul Gunung Arjuna. Ada beberapa tokoh. 3, 4. Ya, ada 4 tokoh yang terdapat pada cerita asal-usul Gunung Arjuna. Apa aja tokohnya? Arjuna. Arjuna. Kedua, Bharataraja. Barata Semar. Batara yang ketiga. Batara. Ah? Togok. Kok semakin? Togok Burbu. Semar. Semar. Togok Burbu. SSC. Togok Burbu. Yang keempat tadi ada apa? Togok, Bu. Batara Togok. Ada lagi nggak? Cuma itu. Ada lagi nggak? Tidak. Ada lagi tidak? Tidak, Bu. Ada yang bilang ada yang tidak? Tidak, Bu. Ya, ini adalah nama-nama tokoh yang terdapat pada cerita fiksi asal-usul Gunung Arjuna. Nah, Arjuna ini termasuk apa? Tokoh utama. Tokoh utama, Ya, Bu. ini adalah termasuk tokoh utama dalam cerita fiksi asal-usul Gunung Arjuna. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas setiap kelompoknya.
kelompok 4. Nah, silakan kalian kerjakan sekarang ya. Beri waktu 10 menit. Ya, Bu. Apakah adik sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, silakan kepada kelompok 1 untuk memberikan hasil dari diskusinya tadi. Yang pertama yaitu silakan tentukan tokoh-tokoh apa saja yang terdapat pada cerita Kenarok. 1. Kenarok, 2. Kilembang, 3. Bangun Sampat, 4. Cita, 5. Tuwawa, 6. Dan Kian Longgawe. Yang kedua, silakan ceritakan kembali cerita Kenarok. Cinta dan Ken Arok. Arok adalah putra dari Kendok dan Gajah Para yang merupakan murid dari suaminya. Ken Arok dilahirkan di suatu wilayah perkuburan dan ditinggalkan oleh ibunya dan ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Klembong. Klembong membawanya pulang dan memberi nama Temon. Saat berusia 15 tahun, Ken Arok diperintahkan untuk pergi dan mencari kehidupan baru. Dalam perjalanan, Temon bertemu dengan seorang pencuri yang bernama Bamo. Sampran yang menganggap bahwa Temon membawa keberuntungan. Temon pun diajak untuk tinggal bersama istri Bamo Samparan dan diberi nama Ken Arok. Ketika keberuntungan Ken Arok mulai surut dan sering kalah berjudi, Ken Arok kembali mencuri. Bamo Samparan tidak menyukai kebiasaan tersebut. Ken Arok pun pergi dari rumah dan tinggal di rumah temannya yang bernama Tita. Ayah Tita memasukkan keduanya ke Padepokan. Menteri Pala, namun Ken Arok dan Tita meninggalkan Padepokan tersebut karena merasa tidak betah dan berniat untuk menjalan di Tumapel. Dalam perjalanan ke Tumapel, Ken Arok dan Tita dihadang oleh prajurit. Ya, terima kasih semuanya dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk menyaksikan presentasinya. Silakan tentukan tokoh-tokoh apa saja yang terdapat pada cerita Ken Arok. Ada Kilembong, Ken Arok, Bangun Sampran, Kedul Ijo, Tita, Ken Dede, Suku Gandring, Hyang Longgawe, Tunggul Antung, Empu Parwa, Bangun Samparon, Ken Umang, Raga Tantera. Apa yang terjadi pada Ken Arok? Ken Arok berhasil membunuh Empu Gandring dan membuat prajurit Tumapel yang mendesak untuk kembali memihak Tumapel. Atas dasarnya Raga Tantera mengangkat Ken Arok sebagai Apulu baru dengan persetujuan semua yang hadir. Silakan diceritakan kembali cerita. Arok adalah putra dari Ken Mindok dan Gajah Para yang merupakan murid dari suaminya. Ken Arok dilahirkan di suatu wilayah perkuburan dan ditinggalkan oleh ibunya dan ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Kilembong. Kilembong membawanya pulang dan memberi nama Temon. Saat berusia 15 tahun, Ken Arok diperintahkan untuk pergi dan mencari kehidupan baru. Dalam perjalanan, Temon bertemu dengan seorang penjudi yang bernama Bangun Sampran yang menganggap bahwa Temon membawa keberuntungan. Nah, terima kasih untuk kita dari kelompok 2. Nah, tadi anak-anak ibu sudah mengerjakan tugas yaitu tentang apa? Tentang cerita dari Ken Arok. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Ken Arok itu mempunyai gedung olahraga terbesar yang ada di Kota Malang. Nah, gedung olahraga itu sering digunakan untuk orang-orang berolahraga bola voli. Pernah nggak ada ibu melihat orang bermain bola voli? Pernah, Bu. Nah, bagaimana sih bola voli itu dapat bergerak? Karena terjadi pukulan dari penyebab dari bola voli itu bergerak karena ada pukulan dari pemain atau seseorang yang mengakibatkan terjadinya gaya dorongan dan sehingga bola itu meninggalkan pemainnya. Nah, gerak itu apa sih? Gerak itu saya, Bu. Ya, gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu dalam
Waalaikumsalam.